Salam, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Diperjumpakan lagi hari ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 27 September 2024. Bersukacita dan bersyukur bahwa Allah mengaruniakan hidup bagi kita untuk kita jalani hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita nyatakan hidup kita persembahkan, ucapkan syukur untuk segala kemurahan, kebaikan dan berkat yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan mendasari kehidupan kita supaya kita tetap hidup di dalam tuntunan kehendak Tuhan, maka firman-Nya kita akan dengar bersama. Sebelum kita dengarkan, marilah kita beri tempat kepada Roh Kudus di hati kita untuk menerangi hati kita, membimbing kita memahami firman-Nya. Mari berdoa. Bersyukur di pagi ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami lagi untuk menjalani hidup dengan segala keberadaannya. Bersyukur bahwa kami telah dipelihara Tuhan di dalam beristirahat dan boleh bangun dengan suatu kekuatan, sukacita, dan syukur. Kini kami mau mengabdi Tuhan. Kami mau menjalani hidup ini dengan segala rencana dan rancangan yang Kau buat dalam hidup kami. Jadikan kami sebagai anak-Mu yang taat dan setia dan mau hidup dalam kehendak-Mu, tuntunan, rencana, dan rancangan-Mu. Firman-Mu yang akan membimbing kami Tuhan, supaya kami bisa hidup dalam rencana dan kehendak-Mu itu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus supaya kami memahami dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Kami sudah sedia mendengarnya Tuhan. Bersabdalah, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama pagi ini yaitu dari Ester pasal 2 ayat 1 sampai 23. Ester 2 ayat 1 sampai 23. Firman Tuhan begini. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda, raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonia, Raja Yehuda, ketika ia diangkat ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik
pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi kali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundi, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda memintahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukanlah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan menjadi pelaku dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita mendapat kasih sayang. Tidak mudah melupakan dan melepaskan segala kenangan dari orang yang sangat kita cintai. Butuh waktu untuk dapat melupakan atau memberi ruang bagi yang baru untuk datang.
Demikianlah yang dialami dan dirasakan oleh Ahasweros pasca keputusan yang dijatuhkan kepada Wasti karena ketidakpatuhannya. Wasti dijatuhi hukuman karena tidak hanya dianggap menghina martabat raja, tetapi juga dapat menjadi bumerang dalam tiap-tiap rumah tangga umat akibat tidak adanya rasa hormat terhadap suami sebagai kepala keluarga. Putusan itu tentu saja menyakitkan Ahasweros karena ia harus kehilangan sang istri. Namun ia harus menerimanya demi kebaikan untuk semua. Masa-masa gunda yang dialami oleh raja ternyata menarik simpati orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka mengupayakan supaya ruang kosong dalam diri sang raja sepeninggal Wasti dapat segera terisi oleh pribadi yang tepat. Proses untuk mengumpulkan dan menyelidiki perempuan-perempuan yang terbaik pun berlangsung, termasuk Hadasa atau Ester, keponakan Mordekai. Kebaikan, kerendahan, keelokan paras dan ketaatannya membuat Ester beroleh kasih sayang dan dari Ahasweros melebihi perempuan-perempuan lain. Kasih sayang yang diperoleh oleh Ester menjadikannya ratu menggantikan Wasti. Rasa hormat dan kepercayaan penuh kepada sang paman yang telah mengasihinya dan mengangkatnya sebagai anak telah membawa Ester ke istana raja dan beroleh kasih sayang raja dan meluputkan mereka dari ancaman pembunuhan oleh Bigtan dan Teres. Sungguh kasih sayang adalah hal penting dalam membangun kehidupan. Nyatakanlah itu untuk masing-masing pribadi dan diri serta keluarga kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami duduk bersama menyatakan ibadah pagi kami hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Sungguh orang-orang, anak-anak yang benar-benar dengar kepada Tuhan, yang akan setia dan yang akan melakukan firman-Mu, dialah yang akan mendapatkan kasih dari sayang Tuhan. Tuhan kami Yesus sebagai Raja kami akan menerima kepribadian hidup kami yang akan taat, yang akan percaya, yang akan selalu rendah hati, yang mengasihi dan cinta kepada sesama. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan. Jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang bisa berperilaku seperti Mordekai dan juga Ester. Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik anggota jemaat Tamalandria maupun saudara-saudara kami di luar yang dengan setia bersama-sama kami mengikuti ibadah renungan pagi setiap hari. Berkatilah keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka, masalah-masalah hidup yang mereka jalani Tuhan. Tuhan kiranya bukakan jalan, beri kekuatan, kesabaran dan keyakinan bahwa Tuhan ada setia untuk menolong mereka. Kami percaya ada seruan pribadi mereka. Mereka memohon dan meminta kepada Tuhan. Tidakkah Engkau melihat iman mereka? Engkau yang menguji hati dan batin akan menyatakan kebenaran dan keadilan untuk setiap anak-anak-Mu yang selalu bersandar kepada-Mu Tuhan. Bapa di sorga, hari ini kami mau jalani. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada perlindungan di dalam kuasa Tuhan yang menaungi kami. Ada kekuatan dari Tuhan sehingga kami semangat melaksanakan tugas panggilan pelayanan kami. Dan ada kecukupan yang Tuhan sediakan karena Tuhan memberkati jeripaya umat-Mu, usaha-usaha dan pekerjaan mereka. Berkati anak cucu mereka, berkatilah semua langkah hidup anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di mana kami terus bisa dipersekutukan lewat renungan harian Toraya. Berkati kami semua, berkati anak-anak kami, tim audio yang terus mengupayakan sehingga rekaman daripada renungan ini bisa kami nikmati bersama, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup ini. Jadikanlah hidup saudara sebagai hidup yang berbakti, hidup yang rendah hati, hidup yang percaya kepada Tuhan. Niscaya kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus akan menjadikan kita
anak-anak yang mendapat tempat di sisinya. Mari terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan mengawal hati dan hidup kamu di dalam Kristus Yesus sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas.